Setelah melakukan perancangan, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan praktikum. Dalam melaksanakan kegiatan praktikum, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh praktikan agar dalam pelaksanaan praktikum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada video 2 ini, kami akan menyajikan 2 topik, yakni sebagai berikut. Pada topik 1, kami akan menyajikan beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh praktikan selama bekerja di laboratorium, yakni sebagai berikut. Gunakanlah jas laboratorium dengan benar, dimulai dengan memasang seluruh kancing pada jas laboratorium. Jika Anda menggunakan jilbab, maka rapikan jilbab Anda dengan cara memasukkannya ke dalam jas laboratorium. Jika Anda tidak menggunakan jilbab, maka pastikan rambut Anda diikat terlebih dahulu. Gunakanlah sepatu dengan ujung yang tertutup untuk melindungi kaki dan jari-jari Anda. Sebelum Anda menggunakan masker, pastikan tangan Anda dalam keadaan bersih dengan mencuci tangan terlebih dahulu. Gunakanlah masker dengan sisi yang berwarna di bagian luar dan sisi yang berwarna putih di bagian dalam, serta pastikan kawat pada masker berada pada posisi atas. Tekanlah bagian kawat pada masker hingga pas menutupi hidung Anda. Tariklah bagian bawah masker hingga menutupi dagu Anda. Sebelum menggunakan sarung tangan, lepas seluruh aksesoris yang Anda gunakan. Gunakanlah kacamata pelindung untuk melindungi mata Anda. Jangan membawa barang-barang yang tidak berkepentingan ke dalam laboratorium. Simpanlah barang-barang Anda pada lemari penyimpanan yang telah disediakan. Bawalah barang-barang yang berkepentingan saja ke dalam laboratorium. Jangan makan dan minum di dalam laboratorium. Jangan bersenda gurau atau bermain-main dengan teman Anda. Jangan membuang sampah sembarangan di dalam laboratorium.
Jangan menghirup bahan kimia secara langsung. Jika Anda hendak mencium bahan kimia, lakukan dengan cara mengibas-ibaskan tangan Anda di dekat bahan kimia tersebut. Jangan menghisap pipet dengan mulut. Gunakanlah bola penghisap atau pipet filler untuk membantu Anda memipet larutan. Saat memanaskan suatu bahan, jangan mengarahkan mulut tabung reaksi ke wajah teman Anda atau wajah Anda. Posisikanlah tabung reaksi dalam kemiringan 45 derajat dan arahkan mulut tabung reaksi ke tempat yang tidak ada orang. Jangan menyalakan bunsen menggunakan bunsen lainnya. Hal ini dapat memicu terjadinya kebakaran. Nyalakanlah bunsen menggunakan korek api atau mancis. Jangan mematikan bunsen dengan cara ditiup. Matikanlah bunsen dengan menggunakan tutup pada bunsen. Jangan mengembalikan kelebihan bahan kimia ke wadah asalnya. Jangan mencicipi bahan kimia apapun di dalam laboratorium. Setelah menggunakan APD dan menaati aturan yang ada di laboratorium, kita juga harus mengenali simbol-simbol pada bahan kimia di laboratorium. Simbol ini merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh. Contoh, hidrogen sulfida dan benzena. Simbol ini merupakan bahan kimia yang memiliki resiko merusak kesehatan jika masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, mulut, atau kontak dengan kulit. Contoh, natrium hidroksida dan klorin. Simbol ini merupakan bahan kimia yang dapat merusak jaringan, menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, bahkan menyebabkan kulit mengelupas. Contoh, asam sulfat dan asam klorida. Simbol ini merupakan bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah dan mudah menyala dengan api. Contoh, alkohol dan aseton. Simbol ini merupakan bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas, percikan api, guncangan, atau gesekan. Contoh, amonium nitrat dan kalium klorat.
Simbol ini merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik. Contoh, kalium permanganat dan hidrogen peroksida. Simbol ini merupakan bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen dalam lingkungan kehidupan. Contoh, perak nitrat dan merkuri klorida.